Ayo. 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 Mampus. Ayo. Apa jadinya Iya. Iya. kalau kamu masih SMA datang ke sekolah telat? Di setrap. Nah, iya benar. Wow, udah nggak masuk nih. Oke. Halo? Gimana, Ram? Wih, sibuk banget. Banyak bisnisnya. Bisnis apa, Kak? Amin. Bisnis ngerjain Judol. Jualan daster kalau Ini kata udah Roxa. beneran nih. Dengan sehat ya. Sehat. Sehat, Baik Bu. lagi kita bertiga lagi. Nggak nambah-nambah membernya dah. Apa lo topik apa? Mau ngapain sih? Ini Podcast kayak biasa mau aja. ngapain? Oh gitu. Kalau ada topik katanya. Resah banget katanya lo. Anjay, jujur itu ya. Iya, keresahan lo banget. Topik gua tuh Bagus banget. belum. Apa jadinya Jika aku menjadi jika aku menjadi apa jadinya nih lu didatengin orang TV, rumah lu dijadiin dalam satu waktu hari, besok dirubuhin lagi. Bedah rumah. apa jadinya Ayo. kalau dapat duit Iya. langsung ke toko-toko kelontong langsung harus beli. Ayo. 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 Mampus. Ayo. Apa jadinya Iya. Iya. kalau kamu masih SMA datang ke sekolah telat? Di setrap. Nah, iya benar. Wow, udah nggak masuk nih. Udah kita besok berdua aja ya. Sama tiga lagi. Ini gayanya siapa nih? Lagi dia anjing kungfu anjing dongo. Aduh. Apa? Cepet deh. Topik gua tema singkatnya identitas. KTP. Betul? Kakak. Betul? SIM. Betul? Adek? Masuk nih, yang ini masuk. Kakak Kakak adek. adek. Wah, udah kita besok berdua aja ya. Lama Nah, deh. lo sendiri loh. Identitas tuh ya kalian lah, mau itu pekerjaan, peran kalian sekarang gitu. Bapak kan istri, suami, lu kan adek lah ya, atau mungkin perannya bisa dispesifikin anak nomor 2 gitu, gitu kan. Pekerjaan gitu. Jadi apa jadinya kalau hal itu semuanya tidak ada sekarang? Embel-embel, title, gelar, semua gitu ya? Yes. Kosong gitu ya? Yes. Apa? Apa jadinya ya? Yoi. Apa jadinya gue sekarang gitu. Betul. Gue mungkin nggak sih. Gue pengennya dikenal sebagai orang yang baik dan penolong, helpful. Ya. Jadi setiap orang butuh pasti gue bantuin. Kalau gue bisa pasti gue bantuin. Ya. Kalau gue ada waktu dan gue bisa, pasti gue bantuin. Karena gue pengennya jadi orang yang bisa diandelin. Ya. Orang yang kalau ada masalah gue jadi orang pertama yang lo telepon. Gokil. Beneran tanpa ada semuanya ya, nggak peduli lah gue ada apa enggak. Ya. Kurang lebih gue kebayangnya gitu kalau gue. Oke, berarti gue punya 2 nih kalau ke lu. Berarti dengan lu yang Oksa yang sekarang, Ya. emang nggak bisa jadi 2 hal yang tadi lu sebutin? Itu adalah prinsip hidup gue. Dalam keadaan gue apapun, susah, senang, kayak gimana pun, gue selalu memegang teguh 2 hal tersebut. Baik dan penolong, that's it. Oh, berarti maksudnya dengan Oksa yang sekarang tetap seperti itu? Iya. Punya nggak punya uang, sukses nggak sukses, punya jabatan nggak punya jabatan, gue akan Nolong selalu lah akan kasarannya. jadi orang kayak gitu. Ya. Ya, Berarti 2 hal itu. biarin semuanya tadi hilang, Ya, 2 ini yang lu keep terus? gue nggak bakal berubah. Oh, oke. Menurut gue tuh. Menarik. Ya. Kalau ibu? Kalau kamu? Ya kalau gue semua nggak ada title hidup lah ya, nggak ada pencapaian, nggak ada apapun. Mungkin gue sebagai ya udah manusia seutuhnya aja ya, yang ya itu mungkin gue tuh pingin menjadi aku ingin menjadi. Aku Apa ingin ingin- menjadi. Tahu nggak lagu siapa itu? Dialova. Betul. Mungkin yang terus akan gue jalankan adalah amal ibadah Anjay. sama baik sama orang. Karena menurut gue nggak pernah tahu kita baik sama orang. Once kita kenapa-napa tuh pasti ada juga yang
baik sama kita, Nah, aluran tangannya tuh bukan cuman ke orang tersebut ya doang benar. gitu. Jadi Ya. kayaknya itu sih, gue bakal menjadi manusia seutuhnya yang baik gitu. Karena kalau ada pencapaian, ada title dan lain-lain, itu kan ada egoisnya, ada apa. Jadi untuk menjadi seutuhnya baik, pasti kita ada titik di mana ada ya kayak kasarannya bohong demi kebaikan Ya. dan lain-lain. Jadi kalau Ya. title itu dilepas semua, Ya. seharusnya tidak memberatkan lo sebagai manusia. Benar. Karena yang memberatkan keren lu sih. sebagai manusia adalah lu mencari setiap waktu tuh selalu mencari pencapaian kan. Gue mau jadi ini, jadi kakak, atau jadi suami, atau jadi istri, harus jadi lebih baik orangnya Betul. gitu. Kadang Makin ada susah. Iya, lo harus jadi diri lo sendiri. Kadang kita balik nanya, jadi diri sendiri tuh gue aja nggak tahu diri gue kayak gimana, itu yang banyaknya Iya sih. orang tahu gitu. Paling itu sih. Kalau lo, pasti lo keresahan lo kan. Pasti lo deep banget kan. Gue bingung lagi. Karena peran gue sekarang apa ya? Gitu. Ya makanya hilangin aja. Tapi, iya sih. Kalau Rama belum ada perannya, anjir ngilangin lagi. Betul. Ada dia gila perannya. Ada lah. Tapi Ini gue suka merendah nih orang. mungkin tapi kayak kalau gue lebih spesifik. Ini gue mungkin anjing lagi selalu kayak kebalikan. Tapi gue nggak tahu sih ini kebalikan antara kalian berdua atau enggak ya. Kalau gue mungkin lebih ke condongnya identitasnya tuh dari pembahasan ini gue lebih ke kakak sih. Gue ya bagi gue berat sih. Jadi kayaknya kalau gue karena gini gue yang sekarang tuh gue memikirkan banget image gue sebagai kakak gitu. Oke. Ini kan peran lu nih. Betul, Nah, gua kalau gue lebih kesananya ya, gitu. Ya. Karena kan gue pekerjaan kan banyak, ya Sam, ya kan. Gak ada kata dia lantang. Itu tolong ya dieditnya dar gitu ya. Anjing. Terus ada, Gak ada. jadi Gitu. gini, ada malaikat yang jahat. Yang edit gue gila, udah dong. Capek. Sama itu, aku nggak mau nih ada. Jangan Peran dong. editor tuh gue nggak ada, nggak mau. apa serius? Itu sih gue kakak kayaknya, karena gue yang sekarang pun ya dengan gue yang seperti sekarang aja ya gitu, gue maksudnya memikirkan banget sebagai kakak sih gitu, image gitu. Ya kayak kalian tadi terus terang soal ego, gue juga ada lah yang kayak kamu inilah atau kan adik kamu inilah jemput nih kan, ngerti nggak? Jadi kayak sometimes kadang tuh gue juga kayak gue pengen nyet leha-leha di rumah tuh Capek, ngapa-ngapain, bener. jangan ganggu please Ya, gitu loh. betul, Even lu betul. nggak ngetok kamar gue pun seharian aja nggak ngapa-ngapa gue gitu loh, Ya, ngerti nggak sih? betul. Karena kadang ada yang kayak Ya kalau itu nggak ada gimana? tolong ini gitu. Nah gua mungkin kayaknya happy banget. Mungkin gua akan menjadi versi orang yang lebih baik. Kayak apa itu berarti? Contohnya kayak kita tadi kan udah jelas. Nah itu sih yang gua ya Oh iya, mungkin tapi menarik. Kalau nggak ada itu semua, Iya. itu bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, karena gini gua nggak tahu ya, balik lagi ke orang yang menilai seperti apa. Kalau itu bukan, kalau gua sih menganggapnya bukan menjadi sebuah hambatan sih, tapi gua lebih yang kayak kalau lu bawa mobil tuh kayak gua nggak bisa lebih dari cepet gitu. Analoginya gitu aja. oke. Jadi kayak ya karena image tadi gitu loh, karena juga kayak punya adik gitu ya. Jadi walaupun- tekanan itu membuat lo ini banget. banget ya kayak gua nggak kelar kuliah aja. Sebenarnya gue juga akhirnya tetap ngambil kuliah pun sekarang despite ya, daripada tetap lah gue menganggap itu Despite. Sometimes, sometimes despite. something someday Sponsor ya, someone. Oh iya bener, Terus ibu doang yang make anjing. cowok juga itu tuh deh. Tapi ya itu karena kayak ya pokoknya ya kayak kuliah aja tuh, despite daripada itu tanggung jawab gua, ada lah gue yang kayak masa sih nanti kalau misalkan lu nih adik gue misalkan paling terakhir gitu misalkan, kakak lu gimana Sun? Gue nih kakak lu nih, "Ya, kakak lu gimana Sun gitu? Ya nggak tahu, gue kuliah aja nggak kelar, dia juga ngerti nggak lu? Oh. Ada beban oke. itunya gitu loh. Atau mungkin juga kayak di satu sisi gue nggak mau juga keluar dari mood adik-adik gue, kakak aja boleh masa aku enggak? Oh, karena lu jadi contoh. Iya. Ada comparison lah. Jadi istilahnya lo nggak suka sesuatu hal, lo nggak suka tekanan yang terlalu deep ke lu gitu, sampai tekanan itu yang membuat lo juga nggak tahu jadi diri lo kemana gitu. Ya. Walaupun mungkin Jadi lo pengen sebenarnya solo aja gitu. bener. Kayak ini. Gue juga kesana, thank you. Bener, mendingan solo gua. Kayak nggak tahu ya kalau, tapi gini, gua ada irinya. Jangan deh, gue tahu orang tua gue nonton. Ya,
Apaan anjir? Gue ada ininya. Gue berkaca-kaca ini panas coy. Gue ada ide tuh sempet sama yang anaknya tunggal. Oh ya? Gue nggak pernah ngeliat tuh anak tunggal tuh kayak tuh kasarannya nggak punya apa-apa gitu, kayak dikasih aja gitu. Karena kan dia anak. Karena nggak ada lagi, Yes. ngerti gue. Solo karir kan untuk kasarannya itu satu. Sama gue pun bahkan sempet punya statement kalau kayaknya nggak perlu lu broken home lagi untuk apa ya, untuk ngerasa happy lah gitu. Kayaknya keluarga lu lengkap pun Belum tentu happy. yes gitu. Tapi condongnya ke yang gua tadi ya gitu. Ya, Bukannya berarti karena emak bapak gue yang gimana, bukan salah mereka gitu. Emang guanya gitu. Makanya sebenarnya kalau di satu sisi juga bukan salah adik-adik gua pun, karena mereka mungkin juga tidak menaruh apa-apa juga ke gue, guanya mungkin gitu. Jadi kayak kalau semua itu lepas, kayak gue mungkin bisa dibilang ya mungkin lebih baik daripada sekarang deh, lebih baik daripada hari ini deh gitu aja mungkin gue. Tapi kira-kira hampa nggak hidup lo? No. Serius lo? Iya. Walaupun ada istilah kayak kita harus berinteraksi dengan apapun Oh, ya, itu, ya, tapi lu akan hampa nggak? Masa isi rumah yang tadinya rame mungkin ya, kadang kan ramenya Ya. kita orang tua atau kakak adik berantem dan lain-lain, Ya. kan sesuatu hal yang jadinya missing pada saat itu hilang. Iya. Ya. Benar. Tapi lu akan kangen itu atau kayak gue tuh emang kayaknya kalau sendiri gue emang jauh lebih baik gitu. Iya, karena gue di rumah pun aja tetap masing-masing, Jack. Ini gue terus terang aja deh, kalau nggak ada adik gue yang paling terakhir aja sekarang yang paling kecil, mungkin nggak akan seramai itu juga rumah. Karena gue sama adik gue yang nomor 2 ya udah kayak dia pulang kerja langsung ke kamar. Udah sendiri-sendiri lah ya. Iya yang gitu. udah gede-gede kan. Itu mungkin juga kenapa ada adik gue yang paling kecil ya. Dia yang ngeramein rumah sebenarnya sekarang. Karena dia lah gitu. Dia kalau apa-apa nongkrong di depan ruang keluarga gitu. Jadi gue udah tahu di luar Sebat, berisik gitu kan. Yes, sebat. Iya. Dia main gitu nonton itu pakai headset gitu. Rame tuh dia doang udah pasti di rumah tuh. Walaupun kadang juga emak gua juga di kamar, bapak gua udah pasti di luar. Sebenarnya di rumah gue sendiri semua pasti sebenarnya. Soalnya rumah dia tuh jauh-jauh gitu loh, kamar mandi di mana. Malu gitu ya. Iya, kamar gue Jakarta, adik gue Surabaya, kamarnya Nggak serumah dong. bayangin gitu. Kamar jaraknya jauh itu sih. Gue lebih ininya ke peran kali ya. Karena kalau Menarik ya. title, Iya. pekerjaan Gue juga dengan berpuluh-puluh tahun. Karena ya, menurut gua memang betul penambahan gelar, penambahan peran, penambahan rejeki bahkan itu menjadi tantangan baru dalam hidup. Iya, setuju benar. Ya. Nah, menurut gua tanpa adanya hal tersebut itu hidup jadi juga kurang seru. Oh, Karena karena tantangannya tuh di situ. tapi benar sih. Ya. Kita merasa hidup kalau ada tantangan terus-menerus. Iya. Kalau enggak ya kita mati dengan diri kita sendiri. Gitu. Berarti sebenarnya lu nyari juga tau. Ya. Ya benar. Lu nyari juga tau. Berarti di topik ini dengan tanpa ada identitas nggak fun dong berarti. Hidup hampa menurut gua. Kalau Bagi tidak ada, gua, ya. sorry. Ya kalau yang topikku tadi Oh tidak ada ini. nggak ada tantangan berarti hampa berarti bagi kalian. Itu hampa cuy. Iya. Lu bayangin Karena aja. compete atau segala macam ya in the positive way ya. Maksudnya Iya. sesuatu hal yang kita tetap alive gitu. Iya. Karena kalau misalnya sesimpel misalnya kita sekeluarga gitu, ada pencapaian dan lain-lain segala macam, kita tuh jadi sesimpel lah. Kak Oksa ini lagi hidup sehat lah, healthy food dan lain-lain. Itu membuat gue juga jadi mikir, oh iya ya, gue sama Kak Oksa hanya beda sekian tahun. Oh iya ya, gue udah harus ngerapin. Ada itunya gitu loh, pembawaan itunya. Jadi Tapi kan lu compete, misalkan contoh tadi menarik nih yang Kak Oksa lagi hidup sehat kan, makanan-makanan sehat segala macam. Itu kan maksudnya compete dengan diri sendiri dong. Iya. Maksudnya. Ada trigger orang lain nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Gampang. Ya karena apa bini gue baru lulus kuliah, terus gue mulai sadar akan pentingnya kesehatan. Nah, habis itu gue menantang diri gue sendiri. bisa nggak? Bisa nggak gue buat hidup lebih baik gitu? Tapi tanpa peran dan yang lain-lain dong, tanpa Iya. identitas tadi dong. Nggak ada. Emang gue pengen aja. Berarti bisa-bisa aja lah sebenarnya mah. Oh bisa aja. Bisa. Bisa aja, karena achievement atau ini kan datangnya dari kita. Tapi pasti ada penggeraknya dari orang lain. Kalau misal istrinya Kak Oksa bukan dokter gizi gitu, Iya, mungkin gua nggak nggak sadar. sedeep itu Betul. tahu tentang itu. Iya. Jadi kan ada orang yang, gue nggak mau discuss something sama lu lah, karena gue udah tahu kok ilmunya misalnya di ChatGPT dan lain-lain. Tapi karena kita terbuka sama orang jadi ngasih tahu
mungkin gue tahu istri Kak Oksa tuh bukan tipikal orang yang mengajari orang, Ya. tapi ngasih contoh aja gitu. Oh iya ya, oh gini segala macam. Kehentaknya pas kapan? Ya istri Kak Oksa kan nikah sama Kak Oksa udah menjadi dokter gitu. Nah, tapi kehitnya 6 tahun 7 tahun pernikahan ya Kak, baru kehit sekarang. Maksudnya kan itu kan sesuatu hal yang balik lagi diri kita ngambilnya positifnya gitu. Iya, benar. Pasti ada sih menurut gua, kayak lu deh. Misalnya setiap hari main game yang sama. Bosen pasti. Benar. Makanya lu nantang diri lu baru, coba game ini dah. Iya, benar, Mau menangin, begitu lu menang, pasti lu ganti lagi. Benar. Iya sih. Iya, benar. Alasannya apa? Karena kalau hidup flat pasti nggak seru. Dan mungkin kalimatnya juga ya mungkin lu juga udah merasa terlalu hebat di peran lu karena nggak ada peran apa-apa Bisa kan? jadi. Jadi udah saking hebatnya. Lu mau nambah kan? Jadi krisis identitas gitu ya, atau identitas tanpa title, tanpa peran, tanpa apapun itu, kalau lo kuat dengan diri lo, apapun yang dilepas dari diri lo, ya lo tetap bisa kuat dengan diri lo. Lo yang malah mencari challenge-nya gitu. Kasarnya, oh ya gue nggak punya peran di rumah gitu, misalnya karena gue cuma anak tunggal, misalnya sesimpel itu. Tapi dia mencari mengkompet dirinya dengan pertemanannya mungkin. Benar. Jadi tetap berinteraksi, tetap muternya gitu. Jadi karena menurut gue analoginya adalah identitas itu tuh bonus gitu. Lo dapat achievement, dapat title, itu tuh bonus hasil apa yang didoakan kita dan orang-orang sekitar kita sampai akhirnya kita achieve sesuatu itu. Tapi yang harus perlu disadari adalah sama aja kayak misalnya kita lampu merah lah. Saatnya merah berhenti gitu. Kalau itu pagi siang sore pasti orang tertib karena ada polisi yang gitu. Tapi pada saat jam 1 pagi, jam 2 pagi, harusnya kita tidak bablasin lampu merah itu. Karena kita tetap komit lampu merah berhenti. Nah itulah hidup menurut gue. Adanya identitas, ada peran dan lain-lain, apapun yang terjadi lo tetap pada diri lo gitu. Jadi kalau misalnya, oh iya ya hidup, gue nggak butuh suara berisik, gue nggak butuh orang lain dan lain-lain. Buat gue sih pribadi, sepi sih nyata. Iya, pasti nyari. Nggak mungkin, pasti nyari. Kemana ya, gue apa ya? Lo mau ngapain ya gitu. Apalagi ya gitu, yang kira-kira bisa gue lakuin lah gitu. Tapi lo yakin lo bisa melakukan itu semua sendiri nggak? Kira-kira? Yakin lagi gua. Oh, menarik. Gue belum. Kalau gua ya. Gue kayak nggak mungkin soalnya. Ditinggal Gue pasti nyari. di rumah ini sendiri aja gua. Ya udah aja gua. Happy gua. Oh iya, happy-nya pasti. Cuma pasti lu nyari kegiatan. Oh itu ya. Nggak mungkin lu diem doang. Iya. Tapi kalau nggak ada orang di sekitar lo, jadi lo nggak even mencari kegiatan di luar aja lo kayaknya susah gitu. Happy juga. Happy. Menarik. Lumayan kayaknya menariknya gue lumayan belajar. Nggak, tapi lu mau dikenal sebagai orang apa? Kayak seperti apa tanpa gelar dan semuanya? Tanpa ada tanggungan. Lu mau dikenal orang sebagai apa? Iya, kan lu sendiri nih, ya kan? Terus lu nggak punya adik, nggak punya kakak gitu. Nah, lu mau dikenal sebagai orang yang seperti apa gitu? Gue royal aja sih gue. Oke. Ya, karena gini, gue ini entah adik-adik gue nanti udah gede nonton ataupun akan nonton ya. Bukan berarti gue menganggap kalian tuh penghambat ya gitu. Sekarang aja kakak lu itu juga belum banyak gitu. Sabar. Ya, sabar. Ini bener-bener keresahan menurut gue. Cuman maksud gue, pastilah gue yang sekarang kan gue udah mikirin mereka gitu. Bahkan gue aja tuh pernah sebut janji ke bapak gue kalau nanti Aska kalau udah bisa SMP SMA gue aja lah yang uang sekolahnya gue yang bayarin lah gitu, kuliah gue juga. Ada mereka kan gitu maksudnya gitu. Ya kalau ya tadi beban itu hilang nggak ada, gue maunya ya royal gitu. Karena gue juga yakin pasti gue juga mungkin akan lebih mudah untuk royal gitu. Ya kalau yang sekarang berarti ya harus 4 kali lipat aja nyari duitnya kasarnya gitu. Ya. Sebenarnya kan kalau identitas lu lepas kan berarti kan tidak harus 4 kali lipat dong. Ya. Lebih aman lah gitu maksud gua kan. Itu. Oh paham. Dia ngekaunnya tuh, iya dengan kaunnya dengan cara kalau gue sendiri tenaga yang gue keluarkan segini, tapi karena gue tahu beban tekanan gue di samping itu menjadi beban dia. Dan harusnya lo jadi memikir, wah gue harus kerja. Ya 4 kali lipat gitu ya. Itu aja, tapi nggak apa-apa juga loh. Adik-adik ya. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Benar. Gitu. Tapi itu. Royal, gue cuma royal sih, hanya itu titik. Tapi kalau gue, iya menarik sih, karena gue kalau disuruh milih, oh iya gue jadi anak tunggal gitu misalnya. Kayak gue stres deh. Iya, lu juga? Nggak tahu gue. Cuman gue kayaknya, karena walaupun memang gue 3 bersaudara, kita bertiga punya sifat yang satu sama lain sangat berbeda gitu.
tapi saling ngisi gitu. Kadang ada momen-momen di mana gue Ya, ya. mungkin gue ngelihatnya tekanan pasti ada, tapi gue puter lagi gitu loh, gue balikin lagi ya. Kalau juga 3 bersaudara kan. 3 saudara, betul. Cuman Gue tau lah lumayan jauh kakak gue beratnya kayak apa. Ya, Gue juga sebagai gue alhamdulillahnya merasakan jadi kakak dan jadi adik lah, karena anak tengah gitu. bener, ya, Jadi ya. lumayan ini. Cuman kalau solo aja gitu kayak Wow deh. Soalnya gue, ya hitungannya sebenarnya gue lumayan lama jadi anak tunggal. Iya. Ada lah, 10-15 tahun ada lah. bener. Belum lagi lu keluar negeri itu kan? Iya, cuman malah gue nggak suka. Karena gue jadi center of attention. Apapun yang terjadi di rumah, pasti gue yang dicari. Oh, Gue nggak pulang, gue keren pasti nih. dicari. Berdasarkan dari kamera masing-masing ya. Pasti dicari, benci banget gue. Itu. Pulang telat dikit, diteleponin. Karena nggak ada lagi yang mau dikerjain kan. Ya, ya, Even gue udah kawin pun masih diteleponin sampai sekarang cuy. Gimana? Kepim lah, inilah, kesinilah. Gue udah kawin ya, masa gue nggak bisa nentuin hidup gue mau kemana, udah kawin gitu loh. Masih juga mesti gue nurut sama orang bilang apa. Tapi ya gimana? Tapi hal itu menutupi selama lu yang di Jerman, Son. Yang di Jerman kan lu happy lah, kalau udah cita-cita lu lah. Tapi kan ada kakak gue. Gue nggak jadi anak tunggal waktu itu. Tapi emang selalu ada dia? Kan serumah. Oh, Gue serumah. iya. Jadi roommate gue. Gue sih roommate dia orang yang bayar. Iya. Tapi selama di Jakarta, ya kayak sekarang nih ya nggak ada. Ya kayak anak tunggal aja. Ya sih ya. Gitu. Benar. Buat gue bisa keluar dari rumah dan hidup sendiri aja tuh susah prosesnya. Gitu. Dia udah keluar pun masih diteleponin kayak orang gila. ketemu dan lain-lain. Iya sih. Oh iya, menarik loh. Menarik sih. Kakak udah pernah jadi Iya. Iya. Malah menurut gue nggak seru karena dicariin mulu, capeknya. Hilang dikit, nanti apa namanya lagi di kamar misalnya ngumpet-ngumpet, mau ngerokok gitu. Gedor-gedor, anjing lah. Nggak ada orang lain soalnya. Iya. Jadi di rumah salah, di luar juga salah. Bingung cuy. Iya sih. Gitu. Iya, benar. Kayak ada fase weekend gue udah janjian sama temen gue, tapi gue di rumah sendirian. Pasti mau nggak mau gue harus nemenin bapak gue. Dia ngajak ke sini gue mesti ngikut. Masa gue tinggal sendirian kan nggak mungkin gitu. Iya sih, itunya gue nggak. Iya. Iya sih. Ya ada plus minusnya, siapa tahu lu di posisi itu juga suka. Gue sih ngebayangin suka sih gue. Kalau gue ya. Cuman kalau kita balik lagi ke topik lu ya, mungkin nggak kira-kira ada orang yang nggak perlu akan semua embel-embel itu? Nggak perlu ada jabatan, nggak perlu ada gelar. Ya jadi dirinya dia sendiri aja. Nggak perlu dia nggak nyari itu gitu-gitu, mungkin nggak menurut lu? Kayaknya mungkin sih. Mungkin menurut gue ya. Mungkin kayaknya. Gue nggak tahu sih ini keras atau enggak, tapi gue nggak, menurut gue ulama sih, ustadz menurut gue ya, karena tapi dia ada yang dicari cuy. Dia mau nyebarin agama, tujuannya dia adalah supaya orang-orang yang tadi agamanya kurang baik jadi lebih baik. Makanya dia keliling ceramah. Ada yang dia cari sebenarnya. ya itu tujuannya ya. Iya. Iya sih, bener sih. Ya dia menyerahkan duniawinya selesai. Benar-benar ya. Tapi dia mencoba untuk mengajak orang untuk lebih baik lagi. Jadi sebenarnya ada yang dia cari. Kan pertanyaan gue adalah, mungkin nggak ada orang yang nggak ada lagi yang dicari, ya udah. Iya, kasarnya itu kan sebenarnya. Iya, jadi lahir sampai nanti nggak ada, ya udah. Paham gua. Ya nyantai aja gitu, nggak ada yang dicari. Mungkin nggak menurut lo? Gue sih nggak mungkin. Iya, setuju gue. Iya Menurut sih, gue nggak sama mungkin. sih, nggak mungkin juga Pasti sih, ada sesuatu hal yang lu harus dapetin, harus ada yang lu achieve. Mungkin nggak harus sampai nomor 1, manusia di nomor 1 nggak perlu. Tapi ada pencapaian yang lu mau dapetin lah. Iya. Biar hidup lu tuh ada tujuan, ada purpose-nya gitu. Betul. Karena menurut gue kalau hidup hanya ya udah chill aja hari ini, Bosen gue ya. nggak ngapa-ngapain apa segala macam, kan berarti udah nggak ada tujuan hidup lo di sini untuk apa. Benar. Gitu kan? Bosen Jadi sih gue yakin. menurut gue agak mungkin kalau ada orangnya ya monggo gitu, cuman berat banget ya gitu dengan tekanan yang ada gitu ya, baik keluarnya dari diri kita atau dari eksternal, bahkan sesimpel kita hidup aja tuh butuh makan gitu. Ya. Jadi kalau lu ngerasa oh iya gue mendingan gini-gini aja deh, santai, gue nggak ngerepotin orang banyak, tapi lo harus membiayakan diri lu. Ya, tapi gue punya pertanyaan sama kalian berdua, terutama bapak nih. Bapak kan lagi sibuk banget nih seminggu ini. Itu kan identitasnya dong, itu kan perannya nih yang sekarang. Kalau itu lepas bukannya malah bikin lu lebih relax, lebih happy? Atau sebenarnya, apa? Atau bagus nih pertanyaannya.
Jadi gue udah pernah ngelewatin fase santai, Ya. fase sibuk. Ya. Lucunya di gue, kadang kalau lagi santai kangen. Kok gue nggak ada sibuk-sibuk amat ya? Terus gue mulai mempertanyakan, ini peran gue penting ya di kantor. Gitu loh. Jangan gue bisa digantikan gitu. Tapi kalau terlalu sibuk juga keterlaluan menurut gue. Kalau kayak gini agak mohon maaf. Gue juga lahir pengen batin. napas coy gitu loh. Ya. Gitu, jadi kalau bisa sih ada tengah-tengahnya gitu. Jangan terlalu santai, jangan terlalu sibuk juga. Pengennya sih ada tengah-tengahnya juga, nggak tahu itu mungkin nggak kejadian. Ya. Gitu, soalnya sebenarnya gue di hati kecil gue, sibuk tuh gue ada senengnya. Berarti gue dibutuhin. Ya. Iya, at least panjang dah gue sama kerjaan ini gitu. Ya, Karena kalau nggak dicariin, gue ngeri juga. Gak ada gunanya dong gue, keberadaan gue gak ada gunanya, anjir Bener, gitu ya, loh. ya. Jadi ada bersyukur aja walaupun kesel ya. Walaupun bete ya. Bener. Gitu kalau gue. Kalau lu, Ndek, maksudnya juga dengan kesibukan lu, pekerjaan lu, kalau itu lepas malah bukannya happy, enggak? Enggak sih. Karena itu gue merasanya udah jadi bagian hidup gue aja. Karena kalau misalnya tidak ada yang gue kerjakan dan maksudnya pada saat gue bukannya gue kerjaan ini doang yang bikin gue happy, enggak gitu. Tapi Benar. pada saat ini lepas pun gue akan mencari yang lain. Gitu. Jadi happy nggak happy-nya gue nggak bisa bilang karena capek gitu kasarannya. Tapi nge-fulfill gue nggak nge-fulfill. Betul. Gitu. Menjadi cerita hidup gue gitu. Jadi kalau ditanya, ya udah gue nggak happy, terus gue mau lepas, enggak juga gitu. Jadi ya itu udah jadi bagian hidup gue aja. Itu simpelnya gini deh. Kalau gue kerja motivasinya simpel duit. Apalagi, ya kan? Kalau nggak ada duit itu udah pasti nggak gue kerjain, ya kan? Nah, kalaupun suatu saat nanti gue punya uang setiap bulan terima 1 triliun, gue pasti nyari kesibukan. Antara gue ngejar, gue mau jadi maraton di setiap negara yang gue mau, atau gue mau liburan ke setiap benua yang belum gue samperin, pasti gue nyari juga, gitu loh. Gue mau nyari kesibukan juga at the end, nggak ngaruh jadinya. Ya, karena gue baru mau nanya, berarti kalau misalkan identitas itu tetap hilang, tapi taruh deh tadi ya maksudnya kalian punya atau uang kalian nggak habis deh atau transaksi di dunia ini tidak menggunakan uang deh, jadi lu bebas mau kemana aja. Jadi kan karena ibaratkannya udah ada satu pressure yang hilang dong dengan berarti kalau identitas gue hilang dengan nggak ada perannya, gue mau kemana pakai apa, bayar pakai apa, anggap deh itu semuanya nggak ada gitu, lu udah bisa kemana dengan gampang mudah gitu. Tetap ada ya sebenarnya. Tetap ada, gue yakin tetap ada, Ya. Karena mungkin kalau gue pribadi tidak mengukur kehidupan gue pakai nominal. Karena kalau pakai nominal ya pasti nggak ada habisnya gitu. Benar. Jadi kalau dibilang uangnya nggak habis gitu, gue di rumah aja ya, nggak juga kan, pilihan gue nggak di rumah. Kenapa? Iya, cari kegiatan pasti. Karena lo dikubur pakai duit gitu loh kasarannya kan gitu jadinya. Cuman ya itu sih menurut gue. Kalau lu tapi? Apa? Kalau duit nggak habis-habis deh kita ngomongin. Lu di rumah doang nggak mungkin kan? Mungkin 70% lah. Tebusan dari rumah doang? Iya. Bisa juga. 30%-nya mungkin ya kemana baru Party gitu kan. Iya. Mabok, narkoba. Karena gue betul. Karena gue aja ya mikirin gitu. Apa ya kayak misalnya keluar negeri kadang gue mikir udah rumah, bukan sering gitu loh. Udah happy-nya di situ. Tapi gue punya pertanyaan terakhir. Tadi kan identitasnya andai kata kalau hilang. Sekarang kalau identitasnya kalian, peran kalian, jabatan kalian itu 2 kali lipat daripada yang sekarang. Apa? Kenapa? Ya apa? Kenapanya ke diri kalian? Berarti kalian gimana gitu? Apa yang apa yang kalian rasain gimana? Aku pertama ya, mati aku. Kalau lebih ya. Kalau tekanannya lebih 2 Iya kali lipat. Bener. Kalau tadi kan pertama nggak ada. Peran itu semuanya nggak ada. Ya lu yang sekarang mungkin jadi seorang suami, lu yang jadi seorang ya jabatan lu yang sekarang, begitupun ibu gitu. Nah ini tuh 2 kali lipat gitu perannya. 2 kali lipat jadi lebih capek gitu ya kasarannya. Yes. Gila banyak lah. Berarti bini gue jadi 3 gitu. Kan nambah.
Ya kan? Kan satu tadi. Ya nggak tahu ya kalau bagi gua punya 3 istri sih keder sih menurut gue. Ada yang 7. Nambah ya. Bener. Gila yang sekarang aja gue kewalahan. Nah ini 3 Kalau nih dia. double gitu ya. Apapun lah. Tapi pokoknya lebih dari yang hari ini gitu intinya. Apapun. Arahnya terserah kalian gitu. Kalau gue mungkin kalau memang identitas diri gue jadinya double gitu ya, mau beban hidup atau tidak beban hidup jadi double, berarti gue percaya gue lebih dari yang sekarang guenya. Iya deh. Ya. Karena gue yakin, gue percaya di mana apa yang datang ke gue itu yang gue sanggup. Ya sesuai kapasitas lo. Ya. Kapasitas. Jadi kalau gue dikasihnya 2-3 kali lipat, 4 kali lipat, berarti gue yang sekarang udah jauh lebih dari 4 kali lipat itu. Ya. Udah dibebankan itu. Ya, gitu, jadi. kasarannya. Jadi gitu sih. Karena gue real ceritanya di mana pada saat gue lulus kuliah terus gue kerja gitu, beban gue tuh cuma satu gitu. Nah, tiba-tiba dapet gajian, terus dapet uang dan lain-lain, beban gue tuh tambah banyak gitu. Betul. Tapi itu udah 8 tahun yang lalu gitu. Nah, ngomongin sekarang, gue nggak ada ngeluhnya gitu. Berarti kan Allah tuh ngasih beban-beban tepat pada saat dimana kapasiti gue ada gitu. Tapi kalau ditanya gue yang dulu, terus gue dikasih beban yang sekarang, mati gue. Iya, benar. Cing, ya. Jadi itu yang menurut gue rahasia yang menurut gue nggak akan bisa kita bayangkan sih. Karena gue udah yakin kita duduk bertiga di sini sekarang, beban kita jauh lebih besar dibanding 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Benar. Ya pas kita kuliah SMA gitu, fun aja gitu. Kayak kalau misalnya di Jerman gitu misalnya kita ngomongin, oh ya udah fun aja gue gini segala macam bla bla bla, ya momen dimana kita nggak mikirin hal lebih panjang lah kasarannya gitu. Betul. Ya, pada saat sekarang gue tadi pas lu ngasih pertanyaan itu, gue kayak gue berat lah gitu kan. Tapi bisa aja kok gitu. Ya, bener. Malah dikasih bucketnya makin lebar gitu. Bisa jadi. Bukan dikasih double bucket gitu kasarannya. Itu kalau gue ya selama real aja lah gue menjalankan hidup yang sekarang gitu. Mungkin mirip, tapi kalau ditanya sekarang mungkin gue menghindar sih. Cie. Iya, sumpah. Kalau tanya lagi gitu, iya deh, lu gue kasih tanggung jawab lebih. Duitnya lebih berat gitu misalnya. Oke, kayaknya enggak deh. Segini enggak ada masalah. Gue happy aja kok. Iya. Karena sekarang udah bisa mengukur lah. Iya, cukup kok. Gue nggak tergila-gilakan uang, gue nggak tergila-gilakan jabatan gitu. Nyantai aja. Jawabannya sesuai kondisi banget ya saya. Iya kalau gue ya. Tapi kenapa Kak? Karena soalnya gue potong lu. Karena agak masuk akal tadi yang kayak Ande. Maksudnya mungkin sebenarnya di fase hidup lu pun juga mungkin pernah mengalami identitas lu yang diuji 2 kali lipat. Iya. Dari segi perannya atau apa segalanya gitu. Ya mungkin juga gak kerasa di sekarang gitu. Tapi sekarang nih andai kata secara terang-terangan dikasih kan gitu ya analoginya sekarang. Lu minder gitu atau lu ada enggak dulu deh bro gitu. Iya. Kenapa? Nggak, menurut gua seperti kata pepatah, Anjay. ya kan? Semakin tinggi sesuatu, pasti goncangannya makin berat kan. Menurut gua, bahkan di yang sekarang ini baru-baru ini lah kejadian lah, baru sebulan terakhir lah. Menurut gua nggak jadi orang yang asik, bukan gua. Gua kehilangan fun yang udah gue jalani belasan tahun ke belakang, gitu. Dan gua nggak suka, gitu. Karena kesibukan lu itu ya? Karena kesibukan gue. Menurut gue, ini bukan suatu hal yang gue minta. Lain cerita kalau gue minta. Iya, gue nggak minta. Terus scope gue sebenarnya bukan ini. Tapi gue dijatuhkan di tempat terpaksa di sini, gitu. Dan gue terima dan gue jalani, gitu. Jadinya gue nggak bisa menikmati hidup. Jadi poinnya apa? Dari punya jabatan, dari punya temen yang banyak, dari punya misalnya dikasih rezeki yang banyak juga, tapi gue nggak bisa nikmatin, terus buat apa? Gitu. Gue mending biasa aja. Nah, gue mending biasa aja, tapi bro, besok padel jam 10 berangkat. Misalnya gitu. Padel. Iya. Terus baru banget jarin gue Senin minggu depan gue udah jagain padel jam 5. Hal pertama yang gue pikir, gue bisa nggak ya tutup laptop jam 5? Kurang banget bro. Kalau gue ya, menurut gue itu kurang banget. Salah.
Lu padele duluan, baru lu pikirin kerjaannya gimana. Itu lo ada yang salah sih Kak. Iya kan? Secara psikolog. Gue bilang kayak, aduh gue bisa nggak tuh laptop jam 2? Ngapain nyet itu? Ya. Dan itu udah nggak sekali kejadian. Terakhir deh yang gue bisnis trip. Ngapain gue maksain pulang di hari yang sama? Oh iya. Kan bego. Terus jawaban gue, iya karena kalau gue pulangnya besok, pulangnya besok, gue kepotong setengah hari. Gue nggak bisa kerja setengah hari. Karena tanggung jawab gue banyak yang mesti Kesana kerjain. lagi baliknya ya? Iya. Terus gue kayak, iya juga gue ngapain ya? Gue nggak bisa nikmatin hidup juga, so what gitu loh. Iya. Oke, orang banyak yang reliable sama lo. Banyak yang menganggap, si Oksa bisa dikasih tanggung jawab lebih kok dan dia bisa perform gini-gini. Tapi at the end lo nggak bisa nikmatin juga. Poinnya apa? Makanya tadi gue bilang kan, gue tinggal nunggu tipesnya aja. Betul. Biar semuanya bisa berhenti, nyet. Kalau nggak bisa berhenti, sumpah. Tapi ini fase lu lagi bener-bener gila sih Kak menurut gue. Keterlaluan menurut gue ya. Iya, baru gue Udah bilang. Berarti keterlaluan. yang fase sekarang, identitas lu yang sekarang semuanya lagi dikali 2 ya kasarannya. Lagi dapet jackpotnya semua tuh. Iya, tapi apakah gue menyesal? Enggak. Iya. Gue tetap ambil bersyukurnya aja. Alhamdulillah gue masih dibutuhin, gitu aja. Kan suatu hari nanti ada fasenya gue pasti nggak dibutuhin lagi. Gitu. Ya, selagi bisa lo tetap mengenal diri lo. Benar. Itu nggak apa-apa sih Kak. Tapi Iya. kalau lo udah kayak ngerasa, wah gila gue tuh, itu yang sebenarnya bahaya jadi bumerang. Nah ini kadang identitas diri itu banyak terjadi di company. Banyak lah gue ngalamin kejadian-kejadian yang kayak gitu. Jadi stres, jadi kena ya secara kesehatan baik di dalam atau di luarnya jadi nggak baik buat dirinya gitu. Bahkan banyak berita, contoh salah satu Big Four gitu ya, kerja sampai malam karena ngurusin sampai akhirnya meninggal. Benar, banyak itu. Banyak itu karena kerjaan. Nah itu yang dimana bukan orang tersebut tidak bisa ngontrol, tapi sudah tidak punya capacity untuk kontrol badannya. Itu yang bahaya gitu. Makanya betul, makanya kadang kalau udah kayak gitu banget dan ada yang escalate ke gue tuh biasanya gue bilang, oke, lo mesti break, lo cuti dulu. Benar. Sebulan, 2 bulan lo nikmatin hidup karena momen yang dipakai 6 bulan belakangan. Betul. Enggak, gue nggak perlu, lo perlu. Gitu. Karena kalau nggak diingetin orang-orang kayak gitu, ancap gas mulu sampai akhirnya selesai. Asli bro. Menurut gue hidup bukan untuk itu gitu. Lo menjalankan hidup iya butuh pekerjaan, tapi bukan pekerjaan yang ngontrol lo gitu. Kalau lo udah nggak kuat, lo ngomong gitu. Nah itu yang di Indonesia kadang culture-nya ya itu ya, karena kita nggak diajarkan speak up yang baik seperti apa dan lain-lain segala macam. Jadi orang untuk ngasih tahu, maaf bos gitu misalnya, maaf mbak saya tuh capek, saya butuh istirahat, itu ada, aduh gue lemah gak ya, aduh abis ini nanti gue dikasih feedback negatif lah ya dan lain-lain, dan itu unconscious bias ya untuk orang Indonesia gitu. Jadi itu gue nanganin case kayak gitu tuh udah lumayan banyak. Maka kadang gue kalau ke Oksa sebulan ini kan gue kadang perhatiin tuh capek banget, makanya gue minggu lalu bahkan gue cuma bilang sama Kak Oksa, Kak napas, Kak, bahkan gue cuma nanya sama Kak Oksa gini, kalau Kak Oksa masih ingat, Kak tapi masih happy kan? Itu gue cuma nanya doang. Karena kalau saya bilang, ya deh gue happy gitu. Ya udah gitu. Karena bisa jadi bukan company-nya yang salah, tapi how you manage yourself untuk si kerjaan tersebut. Cuman ya masih happy kok. Tizi juga tadi minum masih berasa. Makasih loh. Tapi gitu, nggak. Masalah utama gue susah bilang enggak. Yes. Oh itu benar. Itu problem utama gue. Yes ma'am. Selalu yes ma'am. Tapi bukan si yes man itu ya Kak. Tapi kadang ada positifnya nggak Kak? Nggak susah bilang nggak. Ada, atau itu sebuah, kadang kan orang banyak nih ngomongnya yes man tuh negatif gitu Ya, Kak. atau itu sebuah curse. Iya, atau emang nggak boleh lo yes man gitu. Belajar dengan seseorang yang memang yes man. Gue nggak tahu negatifnya Blessing atau atau enggak sih. curse Gue selalu ngambil positifnya aja sih. Jadi simple aja deh, gue kasih contoh simple aja lah. Jadi biasanya setiap abis event itu pasti ada minum-minum. Yang kan saya ngurusin eventnya. Udah nggak ada nafsu lagi dong. Saya mau pulang tidur. Ya kan. Tapi gue pikir diajak kapan lagi. Ya kan. Bisa nongkrong sama orang-orang ini mungkin gue nggak ketemu lagi gitu. Ya saya iyakan dong. Ya kan. Nah
kalau mungkin hari itu gue bilang enggak, mungkin gue nggak sedekat itu besokannya atau minggu depan atau bulan berikut atau tahun berikutnya gitu loh. Jadi lumayan menurut gue dengan kegilaan gue bilang yes, walaupun abis itu hangovernya 4 hari gitu. Kok worth it sih? Ya worth it apa enggak gue nggak tahu Ya, gitu. ya. Cuman jadi besokannya yang tadinya cuman gitu doang di kantor gitu doang, sekarang kayak, bro gimana? Ah itu menurut gue udah nilai plus tuh. Ya. Karena gue biasanya menghindari. Tapi gue sekali-sekali ya deh gitu. Ya. Gue punya cerita tentang yes man, karena gue juga yes man fotonya. Dan baru sadar, kalau misalkan menyadari dan oke gitu. Kalau gue tuh enggak, gue gak yes man gitu ya. Pada realita tuh gue tuh yes man. Dan gue dapet feedback baru tahun ini dari salah satu lead bisnis gue lah gitu. Dia bilang feedback gue tuh sesimpel cuman gue suka kerja lo dan lain-lain. Tapi gue pingin lo belajar nggak mengatakan kata tidak. Karena itu, nah pada saat gue mencari ke diri gue, ternyata banyak hal negatif yang gue jalanin gitu dengan tadi balik lagi ke topik identitas ya. Gue menjalankan oke iya bisa segala macam bla 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 sampai akhirnya gue momen dimana kok gue jadi kayak nggak ada kosakata no dalam hidup gue. Itu kan nggak baik gitu. Ya. Kayak misalnya enggak gue nggak bisa karena gue ada acara keluarga ikut dulu lah malam Nat gitu. Gue kayak sebenarnya gue capek, sebenarnya gue mager dan lain-lain. Jadi itu sih, itu yang baru gue disadarkan tahun ini. Oh, gue tuh tau-taunya ya. Sebenarnya tadi aku nanya ke kakak kan apa ada negatifnya gak? Tau-tau di gue tuh impactnya lumayan ada negatifnya gitu buat diri gue pribadi gitu kasarannya. Ya. Jadi ya kadang ya identitas menjadi beban, tapi bisa menjadi hal yang baik juga untuk diri kita untuk tetap tumbuh sih. Benar. Karena iya nggak tahu ya kalau lu gimana tapi Tumbuh lah. Pertanyaan yang tadi kalau misalnya identitas itu lu jadi double. Oh. Mati isinya kayaknya sih. Sumpah? Iya. Ya mungkin tetap jalan Selain ya. mati apa mas? Mati juga ya? Pingsan. Bisa, tapi mati. Sekarang aja. Sedih lu nggak ada gua, cuy. Tapi ya itu pokoknya kalau gua, ya mungkin kalau sekarang istilahnya gua jalan gitu lah ya, karena gue bisa bilang kayak gue lari nggak sanggup nih gitu. Ya mungkin kalau sebelumnya either gue ngesot atau kalau nggak jalan tapi berhentinya banyak aja. Lebih banyak berhenti gitu. Lo lagi fase di mana menikmati momen? Gua? Enggak ya? Iya lagi. Kalau itu ya, karena udah chill aja deh gitu, udah muak gitu ya. Sebenarnya si peran yang kakak ini tuh pelan-pelan juga udah gua kayak ya udahlah ya gitu. Karena sebenarnya gue juga mulai menyadari sebenarnya bukan mereka yang menuntut sebenarnya. Guanya mungkin. Ya balik juga ke bapak ini sebenarnya. Bapak ini kan sebenarnya kan bapak bisa aja yang kayak gua nggak usah ngendalin ini semuanya. Tolonglah gitu. Kan sebenarnya bisa dong. Bisa. Ya itu sama gua kan mungkin sebenarnya juga kayak kan lu bisa aja dong sebenarnya nggak perlu mikirin tuh orang, mereka juga nggak ngebebanin kok, mereka nggak ngomong apa-apa bahkan, misalnya adik gue ya nggak ngomong apa-apa gitu, nggak yang taruh sini ya gitu, enggak gitu. Jadi ya itu sih udah pelan-pelan juga sih yang peranin itu juga udah mulai kayak udahlah cuek aja, chill aja gitu, kayaknya lebih enak pada akhirnya hidup lu tuh dinilai berdasarkan memang identitas yang sejujur-jujur lu seperti apa aja sih udah. Dan itu pun juga masing-masing orang ya gitu. Ya. Betul, Tapi betul. maunya gua, penilaian gua di mata orang-orang lah ya gitu, orang sekitar gitu ya. Ya jujur aja gitu, nggak perlu yang kayak. Karena gue juga ada kayak, oh Rama tuh kerja keras sebenarnya. Contoh lah gue udah melakukan gitu ya, misalkan gue dari titik itu misalkan. Tapi misalkan gue ada yang kayak, atau ada capeknya anjing, ngerti nggak lo? Kan kitanya juga akhirnya tidak menikmati identitas yang diberikan dong. Atau jabatan itu dikalungin ke kita. Lu bayangin deh lu naik podium, lu dikalungin. Kan kesannya tuh itu, pujian itu dong. Tapi lu nggak terima gitu, nggak happy dengan apa sih ini anjing. Nggak tahu ini si anjing capeknya nih. Ngerti nggak sih lo? Kan nggak enak juga gitu loh. Jadi gue lebih baik, sekarang sih udah. Gue mau lebih memperlihatkan ya true color-nya begini aja, ya udah begini gitu loh. Terserah deh orang mau ngomong apa. Jadi gini Ram, jujur aja ya. Gue tuh udah mulai gak nyaman sebenarnya ada lo. Iya. Gitu. Aku juga. Iya. Jadi menurut gua next kita podcast kalau bisa lo nggak usah pakai baju. Oke. Aku maunya nggak pakai celana. Topless aja. Sip. Gitu menurut gua. Oke. Biar orang bisa lihat true color. Kan tadi lu bilang katanya biar orang lihat true color lo. Tapi dia itu Kak pas buka nggak punya ini. Loh, tadi lu bilang gua cuma bilang ikutin aja. Orang. Blacknya FIB gitu. Identitas lu apa? Black. Iya
harus bangga dengan Bangga. Gue kakak enggak, gue black. Jadi gue siapa? Gue black. Jadi lu harus bangga dengan ini. Tapi yang terakhir lah, identitas diri menurut kalian maknanya apa? Dari lu deh. Mana yang bikin topik? Identitas diri, menurut gua kayak soal jujur sih, anjay. Setuju lagi? Identitas itu soal jujur pokoknya. Sesuai dengan pembahasan kalimatku terakhir tadi lah. Karena menurut gua pada akhirnya kalau lu peran tersebut gitu ya kayak tadi lah, sebenarnya balik ke topik ke kalimat gua tadi lah gitu. Kalau peran tersebut tapi dinilai sama orang, oh lu keren tapi lu juga gak menikmati kan gak enak gitu. Jadi identitas tuh yang penting menurut gua kuncinya jujur aja. Dan itu dari kita kan. Setuju gue. Babang? Kalau menurut gua identitas diri adalah yang mengantarkan lo ke orang-orang yang atau prestasi atau pencapaian yang setara dengan identitas lo. Misal, lo sombong, ya lo bakal nongkrong sama orang sombong juga. Ya. Lo baik hati, lo bakal ketemu orang-orang yang baik hati juga. Gitu. Benar. Lu pinter ya lu ketemu orang yang pinter juga gitu. Ya lu pemakai ya ketemu orang pemakai juga gitu. Jadi makanya lu dia kan awalnya. Iya mau nggak mau gitu. Kurang lebih gitulah. Jadi itu dasar yang bisa atau kendaraan yang bisa yang gitu. Masa baraknya mas tadi sini. Ya kendaraan yang bisa nganterin lu ke destinasi yang kira-kira lu nyaman lah. Benar. Bagus lagi. Udah gue coba. Ya menurut gue identitas tuh penting lah. Identitas tuh penting tapi identitas tuh bonus lah. Identitas, pencapaian diri, lo dianggap sebagai apa itu bonus dalam hidup gitu. Tapi balik lagi adalah akunya gitu ya atau kitanya gitu. Bukan mencari kita yang harus sempurna gitu. Tapi kita yang harus jujur dengan diri kita sendiri. Sejujurnya kita, se-clearnya kita, pembawaan kita, apapun itu, gue yakin lu di lingkungan yang insya Allah sehat gitu, masyarakat gitu. Betul. Jadi ya identitas ya bonus gitu. Yeah. Kadang ya identitas dikasih yang tinggi banget, kadang kan dapat pelajaran, jangan sombong-sombong. Makanya kadang ada orang bilang, gila gue dapat bonus gede banget. Ada apa ya besok yang terjadi di hidup gue gitu yang kayak gitu. Jadi kadang butuh tahu diri aja kali ya. Benar. Ya sebenarnya singkatnya sih identitas yang atau peran yang lu jalan itu sekarang itu tergantung dari lu sih. Kalau orangnya merasa dia mungkin juga nggak jujur ya sama dirinya sendiri, ya mungkin terbebani juga dia punya peran identitas seperti itu. Padahal mungkin sebenarnya apa jadinya kalau identitas lu deh, gue yang pegang. Mungkin gue happy lagi ternyata punya identitas lu. Paham gak sih? Berarti kan problemnya adalah sebenarnya berarti elunya mungkin gitu loh. Tapi kalau identitas diri di Indonesia dimainkan, contoh KTP gimana tuh? Anjay. Berat juga. Takut nih kalau itu. Iya. Karena kan kejujuran cuma punya Chris Patih. Jujur, aku tak kuasa. Gitu maksud gue, ya kan? Karena tadi kalau sempurna kan cuma punya Andra ada backbone, iya kan? Cepet mas. Sempurna. Anjing, gue lupa aja liriknya. Benar sih. Iya. Kalau tungtung cuma ada tungtung sahur. Tungtung sahur. Gak ada nyet anjing gila. Panas anjing dah. Bye. Topik kedua. Thanks guys. Topik kedua. Hai. Gila panas banget cuy. Gerah anjing. Ya sayang punya teknisi mas. Dikasih ke gue.